Keiza, kita tunggu temannya dulu bentar ya. Iya Bang, nggak apa-apa Bang.
Assalamualaikum, Keiza dan Najma. Kita mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang ngumpul. Iya, Bang. Karena kalian yang di sini mau bahas materi yang mana? Kalau materi SGD gimana, Bang? Kalau gitu yang inflamasi ya? Iya, Bang. Oke. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas materi SGD. Kemudian nanti kalau sempat kita masuk ke virologi ya, atau mikologi. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa pembuka majelis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, adik-adik sekalian, besok itu kalian SGD skenario-nya adalah ada anak usia 6 tahun jatuh di halaman rumahnya, kemudian dia nangis, rupanya dijumpai ada bengkak dan kemerahan pada pergelangan tangannya. Ya. Nah, ini udah jelas ya, karena kita masih di blok dasar, pasti yang akan dibahas itu adalah bengkak dan merah pada pergelangan tangan tersebut. Nah, bengkak dan merahnya itu pasti ceritanya tentang inflamasi. Kemudian nanti akan membahas ciri khas daripada inflamasi itu ada apa aja, seperti rubor, dolor, kalor, fungsiolisa, dan seterusnya. Kemudian proses dari inflamasi itu bagaimana, ada inflamasi kronik, ada inflamasi akut, juga kita coba ambil intisari dari slide yang ada di ini ya, di presentasi ini. Jadi sekaligus dua yang kita kerjakan. Oke, kita mulai ya. Nah, slide ini berjudul Acute and Chronic Inflammation and Morphology of Inflammation. Ya. Oh, ya. Bentar ya, Dek. Abang ngambil laundry. Bentar aja. Iya, Bang. Iya. Oh gitu. Foto gitu ya? Iya. Berapa ya? 10. Kasihan. Oke, kita lanjutin ya. Acute and chronic inflammation and morphology of inflammation. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan dibahas. Pertama, inflamasinya itu dan kroniknya gimana. Kemudian morfologinya seperti apa. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa target definisinya dari inflamasi dan infeksi, kemudian mekanismenya bagaimana, dan apa yang terjadi pada pembuluh darah. Kemudian apa aja nih tanda-tanda dari inflamasi yang akut.
sel apa aja yang berhubungan dengan inflamasi akut. Kemudian apa keuntungannya bisa terjadi efek akut inflammation ini? Karena inflamasi atau radang itu bukan serta-merta suatu penyakit ya, tapi lebih ke efek yang diinginkan nanti. Karena kita kan sudah belajar kemarin bahwa di mana terjadi kerusakan, di situ dibutuhkan bersih-bersih oleh sel-sel seperti makrofag, sel dendritik, sel fagosit, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya daerah situ cepat sembuh gitu kan. Kemudian apa konsekuensinya kalau misalnya terjadi inflamasi akut? Tapi inflamasi ini tidak selalu baik, karena dia menimbulkan nyeri, menimbulkan bermacam hal, makanya nanti harus kita kontrol biar dia inflamasinya tidak berlebihan gitu kan. Jadi kita mesti paham juga. Kemudian dijelaskan juga apa bedanya inflamasi kronik yang spesifik dengan yang non spesifik gitu ya. Kemudian apa aja tandanya untuk mengetahui bahwa ini inflamasi yang kronik. Oke, kita lanjutkan. Nah, overview dari inflamasi. Apa sih itu inflamasi ya? Inflammatory process is a complex protective reaction to injury and the removal of necrotic cells and tissue resulting from previous damage. Jadi, pada kalimat ini dijelaskan bahwa ketika terjadi kerusakan atau damage ini ya, damage itu kerusakan, terserah mau gara-gara apa aja, bisa benturan, bisa luka, bisa infeksi, kerusakan pada jaringan atau sel ya, kerusakan sel atau jaringan, yang terjadi apa? Muncullah reaksi inflamasi. Untuk apa dalam konteks ini? Ini untuk melakukan proteksi atau perlindungan dari cedera, juga sel nekrotik. Itu. Jadi pada dasarnya inflamasi itu adalah proses yang kita butuhkan dan kita inginkan supaya apa? Supaya kita terlindungi dari cedera dan supaya bagian-bagian sel yang rusak, sel yang sudah mati, itu kan nggak bisa bertahan di situ dong. Misalnya kulit kita apa luka, pasti ada sel yang hidup, ada yang mati. Sel yang mati nggak bisa dong tetap di situ, maka harus dibuang, dibersihin. Maka perlu adanya inflamasi. Nah, kemudian sel-selnya itu terdiri atas apa? Terdiri atas respon vaskular, ya, respon vaskular. Kemudian ada apa lagi? Ada migrasi dan aktivasi leukosit, ya. Leukositnya nih, leukosit aktif dan migrasi sistemik. Itu terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga darah yang mengalir di situ lebih banyak. Jadi kalian bayangkan aja misalnya daerah yang pembuluh darah yang biasa-biasa aja itu seperti ini, tapi ketika terjadi kerusakan, terjadi cedera, terjadi benturan atau luka, ini akan membesar, melebar, ya, melebar seperti ini. Nah, ketika dia melebar, ya bayangkan aja sama adik-adik sekalian bahwa darah yang mengalir di daerah situ pasti makin banyak, sehingga ketika kita bandingkan daerah yang terjadi cedera dengan yang sehat, itu pasti tampak lebih merah, tampak lebih membengkak, ya, lebih besar kan. Kenapa? Karena darah yang mengalir ke situ juga lebih banyak. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Supaya nanti leukositnya bisa banyak
lewat ya. Kalau kayak gini kan leukositnya cuma sedikit-sedikit tuh, sempit ya. Nih titik-titik putihnya nih, katakanlah leukosit. Tapi kalau dia lebar gini, leukositnya jadi bisa banyak datang ke daerah yang luka. Katakanlah yang lukanya itu misalnya di bagian sini gitu kan. Oke, jadi ketika terjadi luka, leukosit itu tahu, oh di sini terjadi sesuatu nih. Kok dia bisa tahu? Kembali lagi ke materi kita yang kemarin bahwa ada yang namanya kemokin. Keluarlah kemokin. Kemokin ngasih tanda sendlock ke sel-sel di situ, ngasih tahu supaya dia bisa datang ke sana ya, di sini. Ya. Oke, kemudian nanti akan ada reaksi sistemik yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, yang penting ini dulu. Oke, kemudian inflamasi ini dibagi dua. Ada yang akut, ada yang kronik. Bedanya apa? Yang akut ini secara waktu dulu. Waktu ya. Kita bagi akut sama kronik. Pertama waktu. Dari waktu itu nampaknya yang akut ini dia dari hitungan menit sampai hari ya. Tuh. Sedangkan yang kronis ini biasanya lebih panjang. Bisa mingguan sampai harian ya. Mingguan sampai bulanan. Bahkan hingga tahunan tuh bisa ya. Nah, kemudian di sini dituliskan juga bahwa karakterisasinya itu adalah eksudasi dari cairan dan plasma protein. Kemudian selnya paling penting adalah neutrofil. Jadi kalau kita tulis di sini selnya apa? Di sini lebih cenderung neutrofil. Nah, sedangkan inflamasi kronik ini ditandai oleh siapa? Limfosit, makrofag ya. Jadi kalau tentang sel di sini ada limfosit, makrofag. Nah, tapi tidak hanya itu, secara apa ya? Secara struktur tampaknya si akut inflamasi ini ada eksudasi tadi ya. Eksudasi itu apa? Eksudasi itu keluarnya cairan dari tempat yang seharusnya. Kemudian kalau di kronis, di situ terjadi apa? Proliferasi. Proliferasi itu apa? Perbanyakan ya, Dek, ya. Perbanyakan dari pembuluh darah. Kemudian ada fibrosis. Kemudian tanpa apa lagi? Ada tissue damage ya, kerusakan jaringan. Oke. Nah, secara gambaran bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya dia akut, ya seperti ini. Nampaknya banyak neutrofil nih ya, neutrofil. Udah, sama eksudasi cairannya itu, nih putih-putihnya cairannya. Sedangkan di sini, tampaknya lebih banyak, nggak merah-merah kayak tadi kan, ada yang ungu, ada yang putih seperti ini ya. Jadi ini udah nggak jelas sih sebenarnya gambarnya, karena pecah ya. Tapi intinya di gambaran ini harusnya adik-adik menemukan apa? Banyaknya pembuluh darah, terjadinya fibrosis atau jaringan ikat sama jaringan-jaringan yang rusak ya. Nah, ini juga klasifikasinya tadi, secara waktu dia hitungan menit hingga jam, kalau yang kronik itu dia days ya, harian, bahkan bisa mingguan dan bulanan. Yang di sini dia adalah neutrofil, kalau di sini limfosit dan makrofag atau monosit ya. Kemudian kerusakannya biasanya sebesar apa sih? Kerusakannya di sini ya ringan ya. Kemudian self-limited. Self-limited itu artinya apa? Dia bakal sembuh sendiri. Contoh mudahnya gini, misalnya adik-adik itu pasti sering nih terjadi. Tiba-tiba kepentok aja, kepentok. Entah sudut pintu, sudut meja, kenalah ke siku kalian, atau ke kelingking kaki. Memang sakit pada saat itu, bengkaklah dia 1 hari. Tapi habis itu kan habis dia, sembuh sendiri. Nah, itu artinya dia mengalami inflamasi akut. Nah, sedangkan yang kronik, ini lebih panjang ceritanya ya. Oke, kemudian biasanya tanda-tanda lokal dan sistemiknya itu nampak jelas kalau dia betul-betul terjadi ya, ini yang akut ini. Sedangkan yang kronik nggak begitu tampak. Oke, intinya apa adik-adik sekalian? Akut itu kata kuncinya adalah heboh ya. Cepat munculnya, banyak neutrofilnya,
kemudian nampak jelas merah-merahnya, bengkaknya tuh nampak. Sedangkan yang kronik itu nggak heboh dia. Nah, kemudian ini biasanya ditanya baik di SGD maupun di post-tesis SGD maupun di ujian akhir nanti, selalu ditanya, apa aja sih tanda dari inflamasi? Oke, tanda-tandanya itu ada yang ini nih, rubor, kalor, tumor, dolor, dengan fungsiolisa. Ya, tanda-tanda inflamasi itu ada 5 selalu ini nih, RCTDF ini ya. Rubor itu artinya dia merah, ya. Kalor itu artinya dia hangat. Tumor itu artinya bengkak. Dolor itu artinya nyeri. Fungsiolisa artinya gangguan fungsi. Nah, seperti pada gambar di sebelah kiri ini, bisa dilihat sama adik-adik sekarang, dia tampak merah ya. Jadi merahnya ada ya, rubornya ada. Kemudian kalau adik-adik raba, itu pasti akan terasa daerah yang ini tuh lebih hangat dibandingkan yang ini. Kenapa? Karena di sini terjadi pelebaran pembuluh darah, darah yang mengalir lebih banyak pasti jadinya lebih hangat gitu ya. Tidak bisa dibuktikan di gambar, itu mesti adik-adik pegang. Kemudian tumor, jelas ya di sini tampak dia lebih bengkak daripada jari-jari yang lain. Maka tumorlah dia. Kemudian ini pasti nyeri. Apalagi kalau ditekan, terjadilah ini, nyeri tekan. Maka ini juga ada ya. Terakhir, kalau misalnya adik-adik suruh nih, Pak coba genggam tangannya atau angkat jempolnya, gerakan jempolnya. Dia akan kesulitan. Kenapa? Karena nyeri tadi. Maka dia ada gangguan fungsi. Ya. Nah, ini adalah tanda inflamasi yang penting untuk adik-adik ingat selalu ya. Kalau ada ini, pasti pasien mengalami inflamasi. Ya. Oke, inflamasi akut itu adalah rapid response atau respon cepat terhadap suatu injury atau luka atau cedera apapun ya. Apa yang terjadi di situ? Ada pengiriman mediator, ya. Mediatornya apa? Mediator itu sudah kita pelajari kemarin ya, ada sitokin ya. Sitokin ini isinya ada interleukin, ada tumor necrosis factor, ada macam-macam ya, sudah kita pelajari kemarin. Oke, kemudian keluarlah leukosit-leukositnya, terutama siapa? Terutama si neutrofil gitu kan. Kemudian plasma-plasma protein juga. Kemana? Ke site of injury. Nah, plasma protein ini apa? Nanti ini baru adik-adik pelajari sebenarnya di hematoimunologi. Tapi intinya gini, darah kita itu isinya bukan sel darah merah saja ya, Dek ya. Sel darah kita itu ya, ini darah ya. Itu terbagi atas sel darah merah ya, yang kita sebut sebagai eritrosit. Kemudian ada sel darah putih yaitu leukosit. Kemudian nanti ada trombosit. Kemudian ada apa lagi? Ada plasma. Nah, yang dimaksud dengan plasma ini adalah cairan beningnya ya. Ini adalah pelarutnya. Pelarut dari darah. Nanti isinya apa? Nutrisi, gizi, pokoknya kita butuhkan lah, dan lain-lainnya ya. Nah, kenapa kita butuh itu? Supaya nanti daerah site of injury ini, sel-sel yang kerusakan atau sel yang mesti diganti baru, itu cukup untuk nutrisi dan gizinya untuk bisa dipenuhi, supaya bisa terjadi bersih-bersih, bisa terjadi penyembuhan ya. Nah, ada 2 komponen utama yang terjadi ketika inflamasi akut itu apa aja? Pertama, perubahan vaskular. Ya. Yang kedua adalah kejadian-kejadian yang terjadi di sel. Perubahan vaskular sudah Abang jelaskan tadi, yaitu dia pasti akan mengalami vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Sedangkan yang sel sudah dipelajari juga kemarin, kalau ada kerusakan, dia pasti akan terjadi pengiriman PRP ya, pattern recognition itu ya, kemarin, yang mana pada kasus ini, pasti yang ada 2 kemarin kan, PAMP sama DAMP. Maka yang ini kan ada kerusakan atau damage, pasti dia ke yang DAMP, muncul DAMP, kemudian terkirim sinyal, kemudian makrofagnya datang, dan seterusnya. Itu sudah dipelajari kemarin. Intinya gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa saja yang merangsang
atau memicu terjadinya inflamasi. Nah, yang memicu terjadinya inflamasi satu ini ya, infeksi. Jadi ketika kita itu terinfeksi oleh mikroba, baik itu bakteri, virus, parasit, dan seterusnya, maka terjadilah inflamasi. Yang kedua ada ini ya, nekrosis jaringan atau kematian jaringan. Jadi misalnya terjadi kecelakaan, terpukul, tertendang, terbentur, apapun itu, atau cedera-cedera lain selain fisik ya, cedera itu nanti banyak ya, adik-adik pelajarinya nanti di forensik tuh. Jadi ada luka fisik, ya, adik-adik nanti belajar ada luka kimiawi, ada luka yang berhubungan dengan suhu, ya, ada luka yang berhubungan dengan radiasi. Pasti adik-adik bisa lah membayangkan ya. Kalau fisik yang tadi, yang terbentur, terpukul. Kimiawi, dia tersiram air ini, air keras, atau air basah ya. Suhu, dia tangannya ini kena beku, atau terbakar, atau tersiram air panas. Radiasi juga gitu ya. Bahan-bahan yang sifatnya radioaktif, seperti apa iodin atau apa gitu ya, abang lupa. Pokoknya yang radiasi lah gitu ya. Nah, akan menyebabkan terjadinya tisu nekrosis, kematian jaringan, sel-sel akan mati ya. Nah, ketika sel mati itulah muncul inflamasi. 3, kalau ada benda asing ya. Benda asing ini macam-macam sifatnya ya. Benda asing yang memang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan. Oke, contoh benda asing yang diinginkan apa? Misalnya transplantasi ya. Misalnya dia gagal ginjal, kemudian dia transplantasi ginjal. Maka di situ tubuh kan jadi tahu bahwa ginjal ini sebenarnya bukan sel-sel tubuh kita. Dia menganggap itu sebagai sesuatu yang asing. Maka dia, karena dia adalah benda asing ya, foreign object, maka disitulah terjadi inflamasi. Atau apalagi, misalnya dia tertelan sesuatu atau masuk benda asing. Misalnya orang kerja di apa namanya itu, di bangunan lah gitu kan, bapak-bapak nggak pakai kacamata pelindung, kemudian terbanglah debunya ke mata, atau besi panas itu, serpihan besi itu ya, yang ngelas-ngelas itu. Begitu sampai ke mata terjadi apa? Ya juga sama, terjadi itu ya, terjadi inflamasi. Kemudian yang keempat adalah terjadinya reaksi imun atau hipersensitivitas. Ini untuk cerita yang alergi-alergi. Pada orang yang alergi makanan, alergi udara, alergi bermacam hal ya, di situ juga terjadi inflamasi. Contohnya ini, misalnya adik-adik ada yang alergi debu. Nah, begitu kena debu, hidungnya langsung inflamasi bagian dalam, jadi kesumbat. Nah, itu sama ya. Jadilah dia seperti itu. Nah, ini pasti dimasuk ke materi SGD besok. Emang apa saja sih yang memicu inflamasi gitu ya? Lanjut. Nah, baru cerita tentang perubahan vaskular atau pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah nih, vaskular ini. Jadi adik-adik nanti kalau ketemu kata kunci vaskular apapun itu, pasti kembali lagi ke pembuluh darah ya. Nah, vascular changes in acute inflammation itu cerita tentang perubahan vaskular atau perubahan pembuluh darah ketika terjadi inflamasi. Nah, perubahannya apa saja? 1, arterinya vasodilatasi. Yang kayak abang bilang tadi, yang awalnya sempit, awalnya normal, ketika terjadi inflamasi, dia akan melebar ya. Pelebaran ini menyebabkan apa? Increase blood flow, aliran darah yang ke sini jadi lebih banyak. Oke? Adik-adik juga ingat bahwa hemoglobin itu membawa oksigen. Jadi semakin banyak oksigen yang lewat di pembuluh darah tersebut, artinya semakin banyak pula oksigen yang akan didapatkan oleh sel di sekitar area cedera tadi ya. Makanya ini menyebabkan terjadinya rasa hangat, kemudian tampilan yang lebih merah ya. Nah, kok bisa terjadi vasodilatasi gitu kan? Karena ada yang namanya mediator. Nah, mediatornya ini diingat baik-baik, ada histamin, ada nitric oxide ya. Adik-adik, abang garis bawahi yang nitric oxide ini 3 kali ya, karena ini penting nitric oxide. Semua
vasodilator yang terkenal itu adalah nitric oxide. Contohnya di penyakit jantung nanti, misalnya adik-adik ketemu nih di blok jantung, pasti pernah denger dong penyakit jantung koroner ya, PJK. Penyakit jantung koroner itu artinya pembuluh darah di jantung menyempit. Itu yang biasanya terjadi serangan jantung. Kayak mana ngelebarinnya? Ya pakai nitrat nih, nitric oxide ya. Jadi mesti diingat baik-baik. Dan nitric oxide ini juga banyak di semangka ya. Jadi adik-adik yang merasa aliran darah di tubuhnya kurang, itu artinya kekurangan nitric oxide ini juga ya. Jadi bisalah nanti diingat aja, di garis bawahi, diingat-ingat bahwa ada loh yang namanya nitric oxide ini yang fungsinya untuk vasodilatasi. Kalau histamin kan udah jelas kemarin ada hubungannya dengan sel emas ya. Gitu. Nitric oxide ini juga nanti keluarnya dari mana? Kalau nggak salah abang tuh dari lapisan pembuluh darah yang endotel apa ya kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi ya. Oke, tapi yang penting adik-adik tuh kalau misalnya ditanya kenapa bisa terjadi vasodilatasi pada saat terjadi inflamasi, itu karena adanya mediator-mediator berupa dua, satu histamin, kedua nitrat ya, atau nitric oxide. Nah, tapi selain itu adik-adik terjadi juga permeabilitas yang meningkat. Permeabilitas itu apa Bang? Permeabilitas itu adalah apa ya bahasa Indonesianya ya? Daya tembus kali ya. Daya tembus boleh lah dibilang gitu ya. Kenapa gitu? Misalnya ini pembuluh darah ya, adik-adik sekalian. Nah, pembuluh darah ini kalau kita zoom gede, biasanya dia ada ruang-ruang kayak gini nih tuh. Nah, ruang-ruang ini apa? Supaya nanti dari dalam pembuluh darah ke jaringan, artinya keluar kan, ini nutrisi-nutrisi bisa keluar nih ke daerah yang seharusnya ya, yang dibutuhkan. Nah, permeabilitas meningkat artinya apa? Semakin mudah atau semakin lebar rongga-rongga tadi, supaya bisa mudah dilewati oleh apa namanya itu zat-zat nutrisi tadi lah. Inilah permeabilitas yang meningkat gitu ya. Ini ya protein rich fluid. Nah, jadi adik-adik bisa bayangkan kalau misalnya ruang ini lebih lebar, itu artinya permeabilitas meningkat dan artinya distribusi dari gizi zat-zat yang bergizi itu lebih mudah gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Eritrositnya itu lebih terkonsentrasi. Kemudian darahnya jadi lebih kental, kemudian sirkulasinya melambat, kemudian dilatasi dari pembuluh darah kecil yang lebih banyak eritrositnya gitu ya. Nah, Abang harap ini bisa sampai sini bisa dipahami ya untuk perubahan vaskular tadi. Nah, kemudian akhirnya apa? Ketika terjadi darah yang agak lebih kental, kemudian sirkulasi melambat di daerah situ, yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah leukositnya, atau secara khusus di sini adalah neutrofil, itu terakumulasi di sekitar endotelium. Endotelium itu apa? Endotelium itu kalau misalnya ini pembuluh darah, ini bagian dalam ini namanya endotel ya. Nah, jadi leukositnya diharapkan apa? Karena kalau misalnya trafiknya cepat nih, aliran darahnya cepat, nah belum sempat dia nempel ke sini, dia udah ke sana duluan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia lebih lambat aliran darahnya, maka akan lebih mudah bagi si leukosit tadi untuk bisa nempel di situ gitu loh ya. Oke, dan selanjutnya nanti leukosit akan bergerak melewati endotel dan bermigrasi ke dinding pembuluh darah menuju ke jaringan yang rusak tadi. Itu ya. Nah, ini gambarannya. Ini yang di atas ini pembuluh darah yang normal nih, ini pembuluh darah normal, ini pembuluh darah yang sudah terjadi inflamasi. Di sini dia ini ya, langsing-langsing, di sini udah melebar-lebar tuh. Oke. Nah, adik-adik lihat, di sini belum ada tuh leukosit-leukositnya ya. Limfositnya masih di luar ya. Nah, tapi ketika terjadi rupanya ada di sini nih. Misalnya ada terjadi cedera. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya pelebaran pembuluh darah tadi yang sudah dijelaskan, kemudian permeabilitas yang meningkat, kemudian keluarlah cairan-cairan plasma tadi ya. Nah, kemudian ini nampak apa? Neutrofilnya bisa keluar tuh. Nah, ke daerah yang ada ininya tadi ya, ada cederanya. Nah, ini gambar yang lebih jelas lagi ya.
Ini pembuluh darah nih, ya. Ini endotel yang seperti yang Abang bilang tadi. Endotel itu adalah lapisan terdalam, lapisan dalamnya pembuluh darah itu. Ini kalau lagi keadaan normal, leukositnya di sini, plasma-plasmanya di sini, endoteliumnya begini, ya. Jadi mereka nggak keluar ke jaringan. Ini di dalam pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah. Atau kita sebut sebagai lumen ya. Lumen itu bagian dalam ya. Bagian dalam pembuluh darah. Kalau ini jaringan, ya, ini jaringan. Nah, rupanya di sini terjadi kerusakan ya. Di sini terjadi kerusakan, akibatnya apa? Yang seperti sudah dijelaskan tadi, pembuluh darahnya melebar, ya, pembuluh darah melebar. Kemudian di sini keluarlah plasma-plasma tadi ya, ini plasma-plasmanya keluar tuh. Kemudian antara satu epitel ke epitel lainnya itu terjadi kerenggangan sehingga ada ruang yang memungkinkan isi dalam lumen itu, lumen pembuluh darah untuk keluar. Jadi dia akan lebih mudah nanti gitu ya. Oke, itulah dia. Abang harap jelas ya. Oke, nah di sini ada dua istilah yang adik-adik mesti pahami. Ada yang namanya transudat, ada yang namanya eksudat, ya. Bedanya apa tuh? Nah ini tulis dulu di sini, hati-hati ya. Transudat dengan eksudat. Apa tuh transudat dan eksudat? Ini biasanya ceritanya tentang cairan ya. Cairan itu ada dua, nanti ceritanya ada yang transudat dengan eksudat. Oke, nah di sini diceritakan bahwa pada tahap awal nih, early stage, arteriolar vasodilation and blood flow increase. Nah, jadi ketika ada perubahan pergerakan ya, cairan dari kapiler ya, itu disebut dengan transudat. Tapi ketika dia perpindahan cairannya itu dari ini apa ya, ke ini ya, interstisium ya. Interstisium itu deh artinya jaringan. Oke, jadi kalau cairan itu pindah ya, pindah ke jaringan, itu disebut dengan eksudat. Jadi eksudat itu artinya pindah ke interstitium atau interstisial. Sedangkan yang transudat itu ke kapiler. Oke, jadi contohnya gini. Ini lumen. Ketika dia pindah dari lumen ke interstisium, itu artinya cairannya adalah eksudat. Sedangkan yang perpindahannya di dalam ini, itu adalah transudat, gitu ya. Nah, ini nanti akan ada, apa lagi ya, ada konteks lebih lanjutnya nanti untuk klinis. Jadi, ini perkenalan aja dulu untuk adik-adik, bahwa ada loh istilah yang namanya transudat dengan eksudat. Nah, ketika cairan yang plasma tadi, yang banyak proteinnya tadi itu pindah ke jaringan, yang terjadi apa? Decrease of intravascular osmotic pressure, ya, atau tekanan intravaskularnya itu akan menurun, sehingga yang terjadi apa? Terjadi intinya yang ujung ini nih, akumulasi extravascular fluid, ya. Maksudnya apa tuh? Kayak yang dijelaskan tadi, katakanlah ini pembuluh darah, kemudian ini di luarnya adalah jaringan. Ketika terjadi keluar ini, ya, eksudat tadi. Eksudat kan artinya perpindahan dari intravaskular ke interstisium, maka yang terjadi adalah akumulasi dari extravascular fluid. Perpindahan ini menyebabkan terjadinya yang dinamakan edema atau edem atau bengkak. Ya. Atau salah satu tanda dari 1 dari 5 inflamasi tadi itu adalah yang
tumor. Ya, jadi pada dasarnya tumor itu artinya adalah bengkak ya, bukan tumor yang apa namanya itu yang ya, tumor tumor ganas, tumor ovarium, belum ke sana ceritanya. Tapi pada dasarnya tumor itu artinya bengkak. Oke, jadi kalau misalnya ditanya, kok eh, proses radang ini menyebabkan terjadinya bengkak sih? Ya karena ini yang sudah dijelaskan tadi itu ya. Nah, ini dia gambaran tadi ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini yang bagian dalam, ini kita sebut sebagai lumen, sedangkan yang bagian luar dari pembuluh darah kita sebut sebagai interstisial ya. Oke, nah nanti di interstisial ini adik-adik sekalian, ada tekanan koloidnya dari luar ke dalam. Tapi sedangkan dari dalam keluar itu namanya tekanan hidrostatik. Oke. Nah, jadi ketika terjadi inflamasi yang terjadi adalah ini eh, tekanan hidrostatiknya meningkat, kemudian vasodilatasi, kemudian ada stasisnya. Stasis itu artinya perlambatan atau bahkan ya perlambatan dari aliran darah yang di daerah situ. Kemudian tadi ruang antara endotelnya itu melebar, ya ini ya melebar dia. Kemudian keluar ini cairannya, disertai dengan protein-proteinnya nih yang warna oranye-oranye, itu disebut sebagai eksudat. Ya. Tapi kalau yang keluar cuma cairannya saja, nah ini kita sebut sebagai transudat. Nah, yang inilah nanti yang akan menyebabkan apa? Yang ini akan menyebabkan terjadinya edema. Oke, nah transudat ini terjadi ketika apa? Tekanan hidrostatiknya meningkat, tapi osmotiknya menurun. Oke, nah nanti contoh-contohnya ada dilihat di sini. Kalau misalnya dia terjadi karena hidrostatiknya meningkat, itu gara-gara misalnya ini CHF atau gagal jantung kronik. Kalau misalnya gara-gara yang koloidnya meningkat, koloidnya menurun, bisa gara-gara ini sakit dia di heparnya atau gangguan ginjal atau kwashiorkor. Kenapa? Karena dia kekurangan ini protein atau yang kita sebut nanti albumin ya. Ini cuma sekedar tahu aja karena nanti bingung adik-adik ya. Tapi intinya seperti itu. Akan ada pemahaman klinis nanti yang membuat adik-adik tuh paham, oh bahwa di dalam pembuluh darah kita itu ada protein namanya albumin ya. Mungkin adik-adik pernah dengar. Albumin ini harus segitu dia harus dalam keadaan atau jumlah yang normal untuk mempertahankan cairan itu tetap di dalam pembuluh darah. Ketika albumin ini kurang, disitulah nanti akan terjadi eh, tekanan osmotik koloid yang turun yang menyebabkan cairannya jadi keluar. Nanti makanya nampak orangnya bengkak, ya. Jadi kalau adik-adik nanti bisa masuk nih ke blok anak, anak yang kurang gizi, yang kurang protein nanti akan tampak lebih gendut daripada anak-anak yang normal. Kenapa? Karena gendutnya bukan gara-gara lemak, tapi gara-gara cairan yang kebanyakan di tubuh ya, yang keluar dari pembuluh darahnya. Oke, bisa ya. Nah, ini perbedaan antara eksudat dengan transudat. Kalau misalnya dia eksudat, adik-adik ingat bahwa yang keluar tidak hanya cairan ya. Kayak yang tadi ini lihat, yang keluar tidak hanya cairan, tapi ini juga keluar nih protein-proteinnya. Artinya apa? Karena dia diikuti oleh protein, maka bentuknya akan berawan ya, berawan. Kemudian apa lagi? Kental. Oke, kemudian ada jaringan-jaringannya. Sedangkan transudat, lihat di gambar lagi, apakah ada protein yang keluar? Nggak ada ya, cuma cairan yang keluar sehingga warnanya jernih.
Kemudian lebih berair ya, tanpa jaringan-jaringan. Pokoknya air lah semua di situ. Nah, kemudian eksudat apalagi? Berbau. Sedangkan transudat nggak ada baunya. Warnanya apa? Bisa warna krim, bisa merah, bisa kekuningan. Kalau transudat warnanya jernih. Kemudian eksudat itu pada dasarnya dia asam, sedangkan si transudat dia basa. Nah, ini untuk berat jenisnya ya karena dia ada apa namanya itu ada protein tadi pasti lebih lebih berat dia, makanya ini di atas ya. Sedangkan transudat karena tidak ada ada larutan di dalamnya, maka dia di bawah. Oke, Abang harap ini jelas. Ini bayangkan aja gini aja, eksudat itu adalah apa ya? Kopi. Sedangkan transudat ini aqua, ya. Kalau eksudat karena dia kopi, artinya ada sesuatu di dalamnya ya. Ada proteinnya tadi kan. Nah, pada konteks ini adalah dia serbuk kopinya. Maka warnanya jadi ya lebih keruh, agak lebih kental, kemudian ada fragmen-fragmennya, kemudian kopi berbau, kemudian ada berwarna ya. Kemudian ya asam ya kopi kalau nggak pakai apa-apa biasanya agak asam ya. Kemudian kalau misalnya transudat dia aqua. Karena dia aqua maka dia jernih, lebih berair, nggak ada apa-apa ya, without. Ada baunya, nggak ada baunya. Warnanya apa? Jernih. Kemudian dia basah ya. Oke, Abang harap ini perumpamaan kopi dan aqua ini bisa membantu adik-adik membedakan antara eksudat dengan transudat ya. Kemudian kenapa bisa terjadi tadi? Kalau transudat gara-gara tekanan hidrostatik meningkat atau osmotik turun. Kalau eksudat gara-gara permeabilitas yang meningkat. Oke, bisa ya, Abang harap bisa nih. Kenapa? Karena ini suka masuk soal. Misalnya gini dia pertanyaannya, kenapa bisa terjadi transudat? Karena tekanan osmotik meningkat menurun, ABCDE-nya tuh. Tekanan hidrostatik meningkat menurun. Nah, nanti adik-adik lupa pula kan ya hidrostatik turun apa naik gitu kan. Sedangkan dua-dua opsinya ada gitu ya. Jadi jangan lupa tuh osmotik turun, hidrostatik naik ya. Antara satu di dua itu. Sedangkan eksudat gara-gara permeabilitas yang meningkat. Oke, lanjutnya. Oke, apa saja yang terjadi pada selnya? Nah, ini terjadi ekstravasasi dari leukosit. Ekstravasasi itu apa? Ada vas di sini ya. Kemudian ada ekstra. Artinya apa? Ini adalah pindahnya leukosit dari mana? Dari intravaskular ke ekstravaskular. Ya sama juga kayaknya tadi. Ini pembuluh darah, ya. Ini ada sel darah putih atau leukositnya. Kemudian dia keluar. Ini yang dinamakan dengan ekstravasasi leukosit, ya. Jangan lupa. Ini ekstravasasi. Oke. Di sini ada marginasi dari endotel, ya begitulah dia. Kemudian rolling along adesi, internalization, oke, kita lihat gambar aja lah langsung ya, daripada pusing. Oke, ini tanpa ada leukosit nih. Oke, nah leukosit ini di dalam lumen ya, ini lumen. Balik lagi ini ada interstisial. Nah, target kita adalah mau membuat si leukosit ini keluar ke sini ya. Nah, pada dasarnya adik-adik nggak perlu baca semuanya. Kita ini aja, kita apa namanya itu garis bawahi aja mana-mana yang penting. Nah, pertama ada yang namanya rolling. Apa tuh rolling? Rolling itu artinya leukosit ini datang dulu ke dinding endotel nih, datang dia ke dinding endotel. Kemudian di sini kan dia punya ini nih, punya reseptor-reseptor ya di sini. Nah, dia rolling dulu tuh, jalan-jalan dulu, jalan-jalan, 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 jalan, apa sih rolling itu? Berguling ya, secara harfiah. Nah, setelah itu nanti dia akan keluar melakukan ekstravasasi itu. Oke.
Nah, tapi guling-guling ini dia mesti berhenti kan, karena dia berguling-guling-guling, dia berhenti. Ketika dia berhenti, dia tuh di sini nih, yang berhenti. Namanya adalah adesi stabil. Adesi stabil itu artinya dia berhenti dengan stabil. Adesi itu nempel ya, nempel ini berhenti dulu. Setelah berhenti dia baru keluar gitu loh. Keluarnya di antara endotel ini. Nah, setelah dia keluar dari endotel, nih dia ya, dia akan pergi ke tempat terjadinya kerusakan. Dari mana dia tahu dia pergi ke tempat yang ada kerusakan? Ketika didapatkan adanya kemokin ini ya, yang Shenlock kemarin itu. Oke? Nah, ketika dia sudah keluar, kemudian ke daerah yang ada ininya, ada kerusakannya, dibantu oleh kemokin. Nah, disitulah dia akan ya makanin makrofagnya. Makrofag ini akan memakan mikroba, akan memakan jaringan-jaringan yang sudah rusak, dan seterusnya. Nah, kemudian ngapain? Dia akan kembali lagi ke dalam sel dengan bantuan sitokin lagi. Ya, sitokinnya ini adalah IL-1, interleukin 1, sama TNF. Oke, jadi pada dasarnya terjadi apa? Dia datang dari interlumen ya, kemudian dia rolling, kemudian dia diaktifkan integrinnya supaya terjadi adesi stabil, kemudian dia akan ekstravasasi keluar atau migrasi ya, kemudian dia akan pergi ke tempat yang seharusnya, yang terjadi situs terjadinya cedera, dibantu oleh kemokin sebagai penanda tempatnya, kemudian dia mengerjakan tugasnya, makan-makan, bersih-bersih, kemudian dia akan kembali masuk. Nah, proses perpindahan tadi itu dinamakan sebagai kemotaksis ya. Apa tuh? Kemo itu artinya kimia ya, kimia. Taksi itu artinya bergerak. Jadi dia pergerakan yang dibantu oleh reaksi kimiawi tadi ya, sama aja. Nah, kenapa bisa terjadi kemotaksis? Dia bisa gara-gara dua hal. Gara-gara exogenous agent atau endogenous agent. Nah, kalau misalnya kita cerita ini tadi nih, kemokin yang di atas nih ya, ini kemokin. Ini adalah yang endogen. Endogen itu artinya dari diri, dari dalam ya. Nih, chemical mediator tadi. Jadi dia terjadi kemotaksis, perpindahan sel itu ketika ada stimulus seperti ini, ada kemokin tadi, atau dia tahu di situ ada sesuatu yang mengancam tuh, yaitu adalah si bakteri. Maka dia akan datang juga ke sana gitu ya. Oke, jadi ini sama halnya kayak gini, polisi. Dia bisa datang ke satu tempat nih, dia bisa datang ke TKP dengan dua cara gitu ya. Satu, ada sendlock dari polisi lain, sendlock polisi lain, atau memang di sana ada terdengar suara tembakan gitu. Suara tembakan teroris. Oke, katakanlah gitu ya. Nah, yang sendlock polisi ini adalah yang dari diri dia sendiri kan. Ini si kemokin tadi. Maka ini adalah yang endo. Sedangkan yang suara tembakan teroris, nah ini kan adalah produk dari teroris itu, bukan teman kita, datangnya dari luar, maka dia exo. Oke, Abang harap ini bisa mempermudah adik-adik untuk paham ya, konsep kemotaksis. Nah, kemudian setelah si sel itu datang ke situs terjadinya cedera, dia akan melakukan fagositosis. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya. Oke, ini sama aja kayak yang kemarin. Dia datang, kemudian apa namanya itu digesti, kemudian dia dicerna oleh lisosom, proses ini ya, proses ingesti dulu ya, ini ingesti nih. Kemudian di sini jadi digesti, kemudian habis gitu ya. Sama aja kayak yang kemarin. Kemudian leukocyte mediated tissue injury. Leukocyte bisa menyebabkan injury terhadap sel normal. Ya. Jadi kadang-kadang leukosit kita itu agak lebay dia. Kerja lebih dari yang kita harapkan, yang seharusnya cuma bersih-bersih, yang harusnya cuma membunuhin sel yang terinfeksi ataupun bakteri ataupun mikroba lain,
dia juga bisa menyebabkan kerusakan pada diri kita sendiri, ya. Contohnya apa? Infeksi yang sulit untuk dieradikasi. Misalnya apa? Pasien TB yang batuk 2 minggu berdarah itu. Oke, kemudian autoimmune disease, penyakit-penyakit autoimun ya. Ingat, jangan lupa nih, kemarin kita ada 2 istilah kan, autoimun sama autoinflamasi. Ya, masih ingat nggak bedanya apa, Dek? Autoimun dengan autoinflamasi. Sekalian review yang kemarin, yuk. Apa bedanya? Kalau untuk autoimun kan dia leukositnya ini menyerang tubuh kita sendiri, tapi dia kalau autoinflamasi dia menyerang kayak ancaman yang masuk gitu untuk upaya upaya apa gitu mencegah terjadi kerusakan lebih lanjut, Bang. Waduh, 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 waduh. Oke, clue-nya ini aja. Kelainan pada sistem imun. Ada 2 kemarin kan, innate dengan adaptif. Kalau yang innate yang mana? Autoimun atau autoinflamasi, adaptif yang mana? Autoimun atau inflamasi. Gitu aja. Ayo, 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 ayo. Biar nggak lupa, biar nggak lupa. Kalau nggak tebak aja, nggak apa-apa. Kan nggak ada nilainya juga loh. Biar ingat aja loh. Auto autoinflamasi yang ini, Bang. Yang autoimun adaptif. Sip. Pinter ya. Oke, pas. Oke, ini sering ditanya soalnya. Jadi jangan lupa ya. Oke, kemudian ada lagi. Kita lanjut ya. Itu autoimmune disease. Nanti adik-adik ketemulah penyakitnya macam-macam ya. Ada vitiligo, ya. Ada rematik, ada kalau dipikir-pikir malah nggak ingat ya. Asma, alergi, ya ini macam-macam deh autoimun ini nanti. Atau reaksi yang berlebihan seperti asma juga. Ini sebenarnya balik-balik ke autoimun juga ya. Lupus juga nih, lupus. Nah, nanti adik-adik juga di setiap blok, misalnya masuk blok kulit, blok anak, blok jantung, blok paru, semuanya pasti ada penyakit autoimunnya. Jadi jangan dilupakan ya untuk konsep-konsep yang seperti ini. Nah, ini cuma contoh ya. Yang mana aja nih leukocyte induced injury atau cedera yang disebabkan oleh leukosit. Nah, contoh-contohnya ada di sini nih. Misalnya ARDS, acute respiratory distress syndrome, disebabkan oleh neutrofilnya. Kemudian ini nih, transplant rejection, seperti yang Abang bilang tadi. Dia transplantasi ginjal gara-gara sebelumnya ginjalnya rusak. Nah, kemudian tubuhnya rupanya menolak itu. Nah, yang menolak itu adalah sel-sel limfosit. Kemudian pasien-pasien yang asma, maka selnya adalah eosinofil 1. Kemudian ingat, karena dia sifatnya alergi, maka dia antibodinya adalah yang IgE. Kemudian ada glomerulonefritis. Ini nanti adik-adik ketemu di blok uro. Glomerulonefritis itu artinya ada radang pada ginjal ya. Sebenarnya lebih spesifik lagi di glomerulusnya gitu ya. Tapi ya, singkatnya untuk adik-adik itu aja dulu. Gara-gara neutrofil dan monosit, kemudian ada shock, ada vaskulitis. Nah, untuk yang kronik ada artritis, nyeri-nyeri sendi. Ada asma, ada aterosklerosis. Aterosklerosis itu artinya pengerasan pada pembuluh darah. Transplant rejection juga, kemudian pembentukan jaringan ikat pada pulmoner ya, jaringan parut. Nah, ini dia sel-selnya. Nah, kalau di apa namanya itu, ini nggak perlu kalian hafal, tapi minimal tahu aja bahwa
beda penyakit tuh beda ininya, beda sel yang terlibat di dalamnya gitu loh. Ya. Tapi biasanya ada pola-pola tertentu juga gitu. Contohnya tuh kalau misalnya ada pembentukan jaringan parut nih kayak fibrosis, maka pasti selnya adalah fibroblast gitu ya. Kemudian sifat-sifat yang alergi-alergi kayak gini dia pasti baliknya ke eosinofil lagi, baliknya ke IgE lagi gitu ya. Nah, ada pola-pola yang bisa dilihat seperti itu. Kemudian yang akhirannya itis-itis, seperti ini nih, itis-itis ya, itis, itu biasanya neutrofil ya, neutrofil. Gitu deh. Lanjut. Nah, ketika sudah terjadi suatu inflamasi, pasti dia harus berhenti kan? Dia mesti tahu kapan dia harus berhenti. Pertanyaannya adalah gimana caranya suatu inflamasi itu berhenti? Dia berhenti ketika adanya terminasi ini ya. Terminasi itu artinya ya berhenti. Supaya apa? Supaya dia nggak makin lebay gitu ya. Dia tahu kapan reaksi ini harus berhenti. Kapan dia harus berhenti rubor, dolor, kalor, tumor, dan fungsiolesa tadi itu ya. Nah, dia berhenti sebagian ketika terjadi ini nih, mediator-mediator tadi itu sudah berhenti fungsinya. Jadi dia udah ngirimin mediator, ya mediator, rupanya mediatornya udah habis baterai atau habis masa hidupnya, half life namanya, paruh waktunya secara bahasa biokimiawinya. Itu. Jadi ketika dia sudah selesai ini terjadi inflamasinya, cederanya, maka mediator ini juga berhenti berfungsi. Makanya dia terjadi terminasi dari inflamasi. Nah, tapi rupanya kecuali ketika stimulusnya itu masih ada gitu ya. Nah, lanjut. Ongoing inflammatory process also triggers various signals to stop the inflammatory process ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa mediator-mediator itu banyak tuh. Oke, ada C3A yang udah Abang jelaskan kemarin hubungannya dengan opsonisasi ya. Ini ingat betul nih, C3A opsonisasi. C3A opsonisasi karena ini sering banget ditanya. Kamu masih ingat ya? Kemudian histamin ya dari mana? Dari sel mas ya. Ada bradikinin, ada prostaglandin. Nah, prostaglandin ini ingat juga adik-adik ya, ini catat baik-baik. Prostaglandin ini erat kaitannya dengan fungsi ini demam ya. Kemudian nyeri. Oke. Nah, kenapa? Karena nanti ada obat antiprostaglandin. Maka adik-adik tahu nanti ada yang namanya NSAID. Non-steroid anti-inflammatory drugs atau obat-obatan bahasa Indonesianya OAINS. Obat anti-inflamasi non-steroid gitu ya. Disitulah nanti obat-obatannya itu kerjanya kemana? Ke prostaglandin ini ya. Nih. Supaya apa? Menurunkan nyeri ya. Menurunkan demam. Jadi ini mesti adik-adik ingat nih, prostaglandin ini. Oke. Kemudian ada leukotrien ya. Ada oksigen, ada interleukin, TNF, dan seterusnya. Ini kemokin juga tentang kemotaksis. Nitric oxide jangan lupa untuk apa tadi? Untuk vasodilatasi ya. Nah, jadi selagi masih ada nih mediator-mediator ini, maka reaksi inflamasi juga akan terus berlanjut. Oke, ini bisa jadi masuk di pembahasan SGD nanti. Jangan lupa ya. Apa saja mediator kimiawi dari inflamasi. Jadi adik-adik tahu, oh ada prostaglandin, ada interleukin, ada kemokin, ada nitrat, ada histamin, kemudian ada komplement berupa C3A, C5A. Nah, katakanlah sudah terjadi luka, ya. Setelah terjadi luka, terjadi inflamasi. Pertanyaannya, setelah inflamasi, apa yang terjadi gitu kan? Udah terminasi nih, terminasi ya, terminasi inflamasi. Yang terjadi, satu, bisa resolusi. Selesai, berhentilah inflamasinya. Kemudian terjadi healing atau penyembuhan.
Atau rupanya dia nggak terminasi. Lanjutannya apa? Jadi inflamasi kronik. Itu loh. Jadi eh, inflamasi akut belum tentu dia berakhir ke yang kita inginkan ya, seperti ini ya. Berhenti, satu berhenti, yang kedua dia sembuh. Rupanya bisa aja dia mengarahkan kepada ini nih, progresi dari inflamasi kronik. Nah, kita cerita tentang resolusi. Resolusi itu artinya selesai ya. Nah, ini terjadi resolusi ketika cederanya itu limited ya. Recording in progress. Nah, untuk healing maka terbentuklah nanti fibrosis. Pada ujung-ujungnya dia akan ke sini juga ya. Oke. Nah, di sini baru cerita tentang bentuk morfologis dari inflamasi akut. Nah, inflamasi akut itu secara ini ya, patologi anatomi ada 4 di sini dijelaskan. Ini untuk proses-proses kayaknya udah habis, sisanya tuh gambaran kayaknya. Nah ya, oke.
Nah, untuk gambaran Abang rasa banyak dibahas di ini nanti ya, di kuliahnya kan, atau di praktikum. Jadi kita lewat-lewatin pelan-pelan aja, sambil ambil intisari slide-nya ya. Satu itu ada inflamasi serosa. Serosa itu artinya ada cairan seros ya, cairan yang bening. Kalau fibrinos ini banyak jaringan-jaringan apanya nih, jaringan-jaringan ikatnya itu. Kemudian kalau supuratif di sini dia akan banyak pus atau nanah. Kalau ulcer ini artinya ulkus, ini artinya luka dalam. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ini inflamasi yang seros ya, seros tadi. Seros itu artinya adanya cairan. Oke. Nah, cairan itu isinya nanti kan protein-protein ya, protein yang kalau misalnya eksudat dia banyak proteinnya, tapi kalau dia transudat pada kasus ini dia lebih sedikit proteinnya ya. Oke, di sini bisa tampak gambarannya itu dia di sini ya. Ini sel, tapi rupanya di sini ada cairan nih, ini cairan ya. Yang putih-putih cairan nih, cairan. Nah, kenapa bisa terjadi akumulasi cairan di situ? Biasanya gara-gara ada ini nih. Burn 1, viral infection 2. Nah, kalau adik-adik pernah dengar cacar air, karena ada bintil-bintil bentuk ini ya, isinya air. Nah, itulah dia inflamasi yang seros itu ya. Jelas ya. Kalau misalnya orang luka bakar juga muncul nanti itu tuh gelembung-gelembung yang isinya cairan bening ya. Inilah inflamasi serosa tadi. Kemudian ada yang inflamasi dengan fibrin. Nah, fibrin ini sebenarnya benang-benang ya, benang-benang fibrin itu atau serat-serat. Ini bisa dilihat di sinilah si fibrin ini yang warna-warna pink ini. Nah, kapan bisa terjadi yang fibrin-fibrin ini? Oke, fibrin itu benang fibrin ya. Oke, benang fibrin ini muncul ketika kerusakannya itu terjadi lebih besar ya, dan menyebabkan terjadi permeabilitas kulit permeabilitas vaskular yang lebih meningkat gitu, sehingga menyebabkan fibrinnya itu bisa lewat. Contohnya apa? Contohnya di sini nih di pleura. Pleura itu di paru-paru ya, lapisan pelapis paru. Kemudian perikardium. Perikardium itu adalah lapisan pelapis jantung. Kemudian meninges. Meninges itu adalah lapisan pelapis otak. Jadi semua ini adalah pelapis ya. Jadi misalnya ini paru nih, Dek. Ini paru. Paru itu dilapisi oleh pleura. Itu. Kemudian ada jantung nih, jantung. Dia dilapisi oleh perikardium. Kemudian ada otak nih. Aku nggak bisa pula gambar otak. Ya, katakanlah otak tuh gini gambarnya ya. Dia dilapisi oleh meninges. Nah, kalau misalnya terjadinya di lapisan-lapisan yang seperti ini, maka dia akan muncullah inflamasi fibrinus ya. Kemudian supuratif. Nah, kalau supuratif ceritanya ada nanah. Oke, di dalamnya yang warna kuning-kuning. Ini makronya, ini makro. Ini gambaran mikro. Nah, karakteristiknya apa? Pus, kemudian banyak neutrofil, banyak sel nekrotik, banyak jaringan ya. Nih, tampak di sini tuh. Yang warna ungu itu sel-sel kita, yang merah-merah ini sepertinya itu adalah neutrofil, pus-pusnya itu ya, sama nekrotik sel. Kemudian ini putih-putih cairan ya, edem fluid. Kemudian ada ulcer. Ulcer itu artinya dia luka masuk ke dalam gini ya. Harusnya jaringan ini tuh lurus gini deh. Tapi karena terjadinya ulcer, nah karena terjadinya ulcer dia masuk ke dalam tuh. Oke, jelas ya. Pokoknya dia masuk ke dalam lah intinya. Nah, kalau yang inflamasi kronik juga sama seperti yang sudah dibilang tadi, hanya saja sel yang lebih kalau di sini kan tadi warnanya ungu-ungu semua nih ya, kurang lebih. Karena kenapa itu neutrofil semua kan, sedangkan yang inflamasi kronik itu lebih banyaknya siapa? Limfosit, makrofag ya, bukan si neutrofil lagi ceritanya. Maka gambarannya nanti kurang lebih akan berbeda. Nah, kapan inflamasi kronik terjadi? Itu ketika infeksinya tuh kayak gini nih, infeksi virus, infeksi mikroba seperti tuberkulosis,
Treponema pallidum dan seterusnya. Treponema pallidum ini kalau nggak salah penyakit ini nanti, penyakit menular seksual. Kemudian ya gitulah ya. Membutuhkan limfosit dan makrofag. Oke. Nanti munculnya terjadi ini ya, menyebabkan hipersensitivitas, ujung-ujungnya jadi inflamasi granuloma. Nah, bisa juga terjadi karena apa? Gara-gara ini nih, exposure. Exposure itu artinya apa? Terpapar. Atau terpajan ya. Sama aja nih. Terpapar oleh apa? Oleh agen-agen toksik. Misalnya dia kerja di mana gitu, kemudian dia nggak pakai alat pelindung, nggak pakai masker, nggak pakai kacamata, nggak pakai baju pelindung, kemudian terpapar terus lah oleh itu, misalnya debu-debu silika, jadilah silikosis nanti, kemudian kena ini, kena apa namanya itu arang-arang dan seterusnya. Atau memang dia sakitnya autoimun ya. Nah, makrofag itu nanti gambarannya seperti ini ya, warnanya biru. Oke, ini kayak yang tadi juga ya, sama. Nah, sel-sel lainnya apa aja? Ada limfosit, sel plasma, eosinofil, dan sel mast. Jadi neutrofil udah nggak masuk lagi di sini ya. Neutrofil hanya di akut. Nah, kemudian gara-gara terjadi inflamasi kronik ini bisa terjadi pembentukan granuloma ya, granulomatous inflammation. Nah, granuloma itu apa? Granuloma tuh kayak mana bilangnya ya? Ada granulnya. Ya, ini kata kuncinya nih. Granul. Ada titik-titiknya nanti. Secara gambaran itu dia banyak titik-titiknya, ya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, granuloma ini ada dua secara patologi anatomi. Ada yang disebabkan oleh foreign body. Foreign body itu artinya benda asing. Misalnya apa? Ada talc, ini kapur ya. Sucur, ini jahitan. Fiber, serat-serat. Kemudian bisa gara-gara yang imun-imun. Oke? Contohnya apa nanti nih? T-limfosit ya, dan multinucleated giant cells nanti. Oke, contoh penyakit-penyakit yang muncul granuloma-granulomanya tuh apa aja sih? Pertama, tuberkulosis nih. Kedua, lepra. Ketiga, sifilis. Kemudian cat scratch disease ya. Nah, yang ini nggak usah diingat-ingat banget. Ini tiga ini aja dulu ya. Satu TB, kedua lepra, ketiga sifilis. Misalnya, mana tahu ditanya di soal, emang di bawah ini yang menyebabkan pembentukan granuloma adalah apa gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti inilah ya, banyak titik-titiknya. Nah, terakhir sebelum penutup, di sini ada efek inflamasi itu secara sistemik gimana. Nah, jadi yang tadi kita ceritakan kan itu cuma ini ya, efek lokal ya. Maksudnya kalau di daerah situ terjadi sesuatu, maka apa yang di situ terjadi cedera, apa yang terjadi? Kita udah cerita, lebarlah pembuluh darahnya, terjadi migrasi, ekstravasasi, bersih-bersih, dan seterusnya. Terus sisa tubuhnya yang lain ada efek nggak? Ada. Bisa jadi. Kalau efek sistemiknya muncul, maka pasiennya akan merasakan apa? Demam. Gara-gara apa tadi? Prostaglandin ya, jangan lupa nih. Malaise itu artinya dia lemas ya, kemudian anoreksia, terlihat lebih kurus, nggak mau makan, dan seterusnya. Oke. Kemudian sedimentasinya meningkat ya, fibrinogennya meningkat, lebih gampang untuk terjadi pembekuan. Kemudian leukositnya akan meningkat kalau periksa darah rutin. Apakah ada manifestasi lain selain itu? Ada, misalnya nadi meningkat ya, denyut nadi meningkat, kemudian dia akan berkurang ininya, sweatingnya atau apa namanya itu, berkeringat ya. Kemudian dia bisa menggigil. Oke, anoreksia tadi udah jelaskan, malaise udah. Kemudian somnolen. Somnolen itu apa? Kesadaran menurun. Bisa terjadi sepsis, infeksi bakteri yang parah gitu ya. Oke. Nah, nanti kenapa bisa terjadi demam? Kenapa
bagaimana proses demam, nah, itu lain cerita lagi ya, itu akan ada pembahasannya sendiri. Oke, untuk cerita inflamasi dan untuk SGD besok kira-kira dia mau ditanya? Nggak ada? Jelas? Bisa diikuti? Oke, kalau gitu Bang nanya ya. Apa sih Dek bedanya inflamasi akut dengan kronis? Ada yang masih ingat? Nggak ada? Nyerah? Oke deh, nggak apa-apa deh kalau gitu. Mungkin karena hari Minggu juga, jadi nggak lebih capek ya. Oke, untuk materi SGD besok ada yang mau tanya nggak Dek? Bang, cara bedain sama patah gimana? Oh, ini pertanyaan Keiza ya. Oke, 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 oke. Ntar ya. Bang pinjam slide-nya deh. Oke, pertanyaannya bengkak atau patah gitu ya. Oh, salah-salah. Nah, adik-adik sekalian, ini pertanyaannya bagus ya. Nah, kalau misalnya patah, patah itu nanti adik-adik baru bisa pelajari sebenarnya di muskuloskeletal ya, yang hubungannya dengan ortopedi. Nah, biasanya kalau ceritanya tentang patah, pertama kita akan melihat suatu deformitas. Oke, deformitas itu apa? Deformitas itu adalah perubahan bentuk. Oke, maksudnya perubahan bentuk tuh gimana? Perubahan bentuk tuh artinya, misalnya tangan kita tuh bentuknya gini ya, lurus gini ya. Berubah bentuknya jadi gini, tuh bengkok. Nah, inilah salah satu contoh deformitas ya. Sebenarnya deformitas ini nanti banyak akan adik-adik temukan ya.
nanti ada shortening, ada lengthening, nampak lebih panjang atau nampak lebih pendek. Kemudian ada twisting, ada terputar ya. Untuk ngasih gambaran visualnya agak sulit memang. Kemudian adik-adik itu akan menemukan yang namanya krepitasi. Krepitasi itu apa? Bunyi kretek-kretek bila bergerak. Ya. Nanti adik-adik tahu tuh, oh kalau misalnya dia krek krek krek. Nah, ini kan harusnya adalah bunyi-bunyi yang tidak muncul kalau misalnya dia tidak ada kerusakan di situ. Oke. Jadi sebenarnya untuk patah itu ya dua ini dulu, deformitas sama krepitasi. Nah, tapi apakah kalau dia patah dia tidak bengkak gitu kan? Oke, kalau patah nggak bengkak, ya jelas bengkak dong. Tetap aja. Kenapa? Karena di sini terjadi apa? Terjadi damage atau kerusakan ya. Nah, sehingga kalau misalnya dijumpai seperti itu, dua-duanya terjadi ya. Patahnya iya, bengkaknya juga iya gitu ya. Jadi kalau misalnya besok ada pertanyaan, gimana kita bisa tahu ada patah atau tidak? Bilang satu adalah deformitas, ada perubahan bentuk, perubahan secara tampilan dari bentuk anatomisnya atau normalnya gimana, atau lazimnya gimana. Yang kedua bisa kalian jumpai ada krepitasi ya, ada bunyi ketika bergerak-gerak. Nah, tapi kalau mau yang lebih ekstrim lagi apa? Terjadi ini, keluar nih tulangnya. Keluar tulangnya, kemudian berdarah-darah, keluar darah. Nah, ini kita sebut nanti sebagai open fracture atau fraktur terbuka. Nah, darahnya keluar ini jelaslah pasti patah gitu kan. Itu salah satu varian atau variasi dari deformitas. Oke, tapi karena dalam konteks ini kita ceritanya tadi tangan, maka dia seperti itu. Oke, nah tapi bisa nggak Bang, patah tidak terjadi deformitas? Bisa juga gitu ya. Kenapa bisa gitu? Jadi patah tanpa deformitas itu ada ya. Tunggu ya. Patah tanpa deformitas. Oke, contohnya apa? Katakanlah ini tulang deh adik ya, tulang normal. Nah, kalau misalnya tulang itu patahnya, itu patah komplit kita bilang ya. Gini misalnya, ini kita bilang sebagai complete fracture ya. Kenapa? Karena patahnya itu sampai komplit semuanya dari ujung sana sampai ujung sini, ujung itu. Pokoknya dia terpisah lah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia patahnya cuma kayak gini nih, cuma retak begitu, patah juga sebenarnya kan. Ini kita sebut sebagai incomplete. Oke, incomplete fracture. Nah, dalam kondisi ini ada nama lebih spesifiknya, ini adalah hairline fracture. Atau kalau pada anak dibilang green stick. Oke, ini sebenarnya ilmunya lebih dalam lagi ya, ke ortopedi. Tapi biar adik-adik tahu bahwa patah itu nggak harus selalu deformitas juga. Maksudnya kalau dia deformitas pasti patah, tapi tidak patah belum tentu juga tidak deformitas. Belum tentu juga nggak patah gitu ya. Terus Bang, kalau misalnya dia patahnya nggak komplit kayak gini, dari mana kita tahu dia patah atau enggaknya? Maka dilakukan foto X-ray. Kalau misalnya di tangan, kita bilang foto X-ray manus. Ya, gitu contohnya. Kira-kira bisa diterima, Kiza? Bisa Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Lagi mau tanya? Bang, izin nanya Bang, Ya, Vanessa. kalau untuk skenario besok kan yang pastinya untuk utamanya kan bakal bahas yang informasi sama ciri-cirinya. Selain dari itu ada lagi nggak Bang yang perlu dibahas? Oke. Paling mungkin dia ngomongin itu yang Abang bilang tadi, farmakologi. Mungkin akan dibahas obat-obatannya. Kan Abang udah bilang tadi, kalau misalnya dia terjadi pembengkakan, terjadi inflamasi, biasanya bisa terjadi overreaksi, reaksi berlebihan dari inflamasi tersebut, yang membuat pasiennya nggak nyaman gitu kan, atau kita tidak nyaman, demam yang nggak
ketinggian, bengkaknya terlalu bengkak bikin sakit, maka nanti butuh dilakukan pemberian tata laksana obat. Maka nanti muncullah istilah-istilah seperti NSAID, steroid, kemudian nanti NSAID itu ada contohnya paracetamol, ibuprofen, kemudian nanti dibagi lagi dua tuh, COX-1, COX-2, dan seterusnya. Nanti yang steroid ada methylprednisolon, prednison, dexamethasone, gitu-gitu. Nah, harusnya ada slide-nya tadi tuh. Rupanya ada di YouTube. Makanya Bang bingung tadi. Palingan itu sih tambahannya. Terima kasih, Bang. Iya, sama-sama. Nah, ada lagi yang mau ditanya, adik-adik? SGD-nya kapan aja, deh? Senin, memang Senin ya? Bukan Selasa? Untuk kayaknya karena kami masih hitungan maba di hari Senin. Tapi kan nanti kalau udah semester 3 kayaknya harinya beda deh, Bang. Oh, jadi SGD pertamanya Senin, keduanya kapan? Kamis. Kamis. Oh, Senin sama Kamis ya. Oke, oke, oke. Oh ya. Hmm, paling abang kasih ini dikit aja deh ya, untuk mana tahu ditanya besok. Bentar ya. Sedikit aja untuk biar kenal aja sama obatnya. Abang rasa juga besok nggak dibahas dalam-dalam banget kan, karena masih SGD pertama. Jadi nanti ada obat-obatan, obat anti inflamasi. Oke. Nah, anti inflamasi ini sebenarnya nanti lebih spesifiknya itu ada lebih ke analgetik. Kemudian ada antipiretik. Oke. Nah, bedanya apa nih? Kalau analgetik itu dia menurunkan nyeri ya, mengurangi nyeri. Kalau antipiretik dia kerjaannya mengurangi demam. Nah, kalau antiinflamasi dia secara fungsi seharusnya ya menurunkan radang, mengurangi bengkak gitu-gitu ya. Nah, pada dasarnya dia nanti dibagi-bagi, ada bermacam-macam obatnya. Tapi secara garis besar nanti kita bagi dua. Ada OA-INS yang Abang bilang tadi, kemudian ada steroid. Oke. OA-INS itu apa? Obat anti inflamasi non steroid. Oke. Jadi ini menyebabkan antiinflamasi tapi non steroid. Kenapa? Yang ini yang steroid kan gitu ya. Jadi yang ini bukan steroid. Itu intinya, membedakan yang mana steroid sama enggak. Oke. Nah, kalau misalnya dia yang non steroid, biasanya dia dibagi lagi tuh. Bagi lagi ya. Ada yang sifatnya eh, selektif, ada yang sifatnya non selektif.
Apa maksudnya selektif non selektif? Selektif itu artinya dia spesifik memang nyerang, bukan nyerang, memang dia berfungsi hanya untuk di bagian itu saja, di bagian nyeri aja. Tapi kalau non selektif dia bisa kemana-mana yang tidak hanya untuk itu saja gitu loh. Ini agak sulit dipahami memang, tapi nanti kalian paham sendiri deh sepanjang abang menjelaskan ini, ya. Jadi pokoknya tahu ada yang selektif dengan non selektif. Yang non selektif itu contohnya adalah ada paracetamol ya, pasti pernah dengar nih. Kemudian adik-adik nanti tahu ada yang namanya metamizol. Kemudian nanti adik-adik ketemu lagi ada yang namanya ibuprofen. Kemudian nanti tahu lagi ada yang namanya asmed. Wah, ini yang apa nyeri-nyeri haid pasti tahu nih asam efenamid. Kemudian ada lagi yang namanya ketorolac. Nah, inilah kurang lebih yang terkenal ya. Nah, tapi ada juga yang sifatnya itu adalah selektif ya. Yang selektif itu artinya contohnya ya, langsung contohnya aja. Ada selekoxib. Wah, ini mahal nih. Kemudian apa lagi? Ada natrium diklofenat. Kemudian apa lagi? Ada meloxicam. Kerjanya di mana? Di COX-2 inhibitor. Itu ya. Jadi adik-adik langsung tahu tuh, oh ada loh yang namanya selektif dan non selektif gitu kan. Nah, kenapa dia dibilang selektif? Biasanya gini deh, reseptor nyeri ya, di sini abang tambahin dikit aja biar kenal. Reseptor nyeri kadang-kadang ada mirip-miripnya dengan reseptor lambung. Sehingga apa? Kalau misalnya dia nggak spesifik ke yang nyeri saja, maka dia akan berefek kemana? Dia akan berefek ke lambung, bikin mual, bikin nggak enak perutnya. Sehingga orang-orang yang minum paracetamol, minum metamizol, minum ibuprofen, minum asam efenamid, dan seterusnya ini, bisa jadi lambungnya nanti nggak enak. Paham ya? Sakit perut lah, mual-mual lah, atau gimana lah. Apalagi kalau dia minum beberapa hari gitu. Nah, makanya dia dibilang non-selektif. Kenapa? Karena dia berefek ke dua tempat ini, nggak cuma satu aja. Sedangkan yang selektif, dia memang secara spesifik berefek itu di bagian reseptor nyeri aja gitu ya. Makanya dia dibilang sebagai selektif. Dan secara spesifik dia kerjanya di bagian COX-2 ya. Ini apa itu COX-2 nggak usah dipikirin, pokoknya tahu aja dia kerjanya di COX-2 gitu aja deh. Makanya obat-obatannya ada X-nya, ada XX-nya. Celecoxib, meloxicam, ada XX-nya gitu ya. Nah, karena dia tidak mengganggu bagian lambung, maka biasanya pasien akan lebih nyaman. Tapi yang selektif ini mahal. Ya jelas lah. Makin banyak keuntungannya, ya maka harganya juga semakin meningkat. Oke? Tapi di ini juga cuma reseptor lambung, ada juga reseptor di usus, di sistem pencernaan. Pokoknya dia nggak spesifik ke nyeri doang. Dia ke berbagai organ tuh bisa berefek kalau non-selektif ini. Gitu ya. Jelas. Kemudian ada yang steroid. Nah, yang steroid ini biasa kita sebut sebagai obat dewa. Kenapa? Karena efeknya itu di atas si OAINS ini. Contoh obat-obatan yang steroid itu ada yang terkenal-terkenal aja Bang bilangnya, dexamethasone. Kemudian ada metil prednisolon. Kemudian ada prednison. Kemudian ada betamethasone. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, yang steroid ini, nama lengkapnya sebenarnya adalah kortikosteroid ya. Kortikosteroid.
Steroid, tapi dia sering disingkat sebagai steroid. Nah, kenapa